Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto ya. Wes, tangan saya masih kotorin mas bro. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Ini saya mau buka lagi paketan ya. Ini dari reseller kondang. Resellernya Belslak, termasuk hebat ini dalam produksi. Selama sejauh ini dia konsisten ya untuk mimis yang dikerjakan. Meskipun saya jualan laras demikian, tapi seandainya unit ataupun laras saya nggak cocok dengan laras saya, ya tetap saya cari mimis yang terbaik dengan power yang terbaik, dengan akurasi yang terbaik pula, kan begitu ya. Laras saya dengan cincin juga bagus, untuk Belslak juga bagus, demikian ya. Jadi tidak, meskipun saya jualan laras, jualan mimis itu enggak semata-mata ataupun enggak selalu harus pakai punya saya ya. Jadi ini bisa untuk pengetahuan teman-teman ya. Jadi saya enggak dominan atau enggak cenderung dengan produk saya gitu loh mas bro. Karena alhamdulillah sejauh ini mimisnya Belslak konsisten ya, konsisten banget di unit saya. Kita buka ya sama-sama ya. Ini pun saya belum bayar mas bro, mas utang nih sama pengrajinnya Budiling. Mas punya utang belum saya bayar ini. Kemarin kehabisan modal untuk apa nangani unit ya. Jadi saya sempat minta utang dulu, nanti ya kalau sudah ada uang baru saya bayar. Tuh, sorry. Alhamdulillah kita sudah kenal di sosial media. Memang saya sama beliau belum ketemu ya, belum pernah tatap muka. Tapi alhamdulillah untuk masalah bisnis ataupun partner jual beli, saya sama pengrajin ini beginilah ya, konsisten. Kita utang kita utang, kita bayar. Kalaupun memang kita ada rezeki tetap kita tambahin kalau memang ada. Karena mimis ini saya cenderung cuma hanya bisa jual mas bro, make ya. Maka di unit saya enggak terlalu begitu fokus untuk jual mimis ya. Berbagilah mas bro, masa ya kita harus semuanya kita tangani, kan enggak mungkin kita setting unit, kita jadi admin, kita jual unit, kita harus jual mimis juga. Waduh. Kita berbagi mas bro, berbagi rezeki dengan sesama supaya kita berkah gitu loh mas bro ya. Begitu halnya juga dengan user. Kalau seandainya user saya ini contoh memang harganya ini fantastis, cukup untuk saya pribadi, saya dapat keuntungan di situ juga, cukup untuk beli beras bahasanya ya, tetap harga pun bonus-bonus pun tetap saya berikan. Contoh kayak punya Mas Arianto kemarin dan yang lain-lain itu kan sama, beliau sudah langganan beberapa kali pesan dan unitnya alhamdulillah juga beliau puas di unitnya, akurasi pun saya puas. Jadi saya tetap berikan yang terbaik lah. Untuk masalah yang lain-lain, bonus juga tetap saya kasih mas bro. Setiap pembelian pasti ada, entah itu dari saya potongkan untuk masalah ongkir, atau nanti dari jasa setting ada yang saya kurangin, atau dari bagian apanya, itu pasti tetap saya berikan yang terbaik. Jadi di sini saya tidak semata-mata mencari keuntungan ya. Nah ini salah satunya. Wah, stikernya aja dikasih satu kresek. Memang luar biasa. Orangnya enak mas bro, ramah. Saya senangnya sama beliau itu ramah, nggak sombong, nggak enak diajak komunikasi, dan juga ya pokoknya enak lah. Saya senang dengan orang-orang seperti beliau, itu senang. Kebetulan mungkin umurnya masih di bawah saya mungkin, jadi beliau masih menghargai saya ya. Wah, ini salah satu mimis yang enak banget lah untuk laras ataupun untuk mimis ini rekomendasi banget. Karena setiap saya perbandingkan ya antara ini sama ini, ketika ini rapat di sini ikut rapat, tapi ketika di sini umpamanya di mimis saya ada yang katakanlah 1, 2, 3 biji player, di sini lebih rapat lagi gitu. Nah jadi saya dominan 14 grain yang ini, tipe ini atau versi ini saya rekomendasi untuk laras-laras saya. Rata-rata bagus ya. Ini enggak tahu ini misalnya apa. Kemarin yang saya dikasih sampel untuk mimis yang terbaru
itu ada masih beberapa yang player masih ada yang kurang enak. Nah ini minusnya juga sama ya, kemarin saya pesan 10 kaleng untuk yang 14 grain ya. Cantik mas bro. Nah ini yang versi baru ya, ini rekomendasi ini 20 grain sama berapa grain atau saya ini lupa, pokoknya ini 20 grain sama 18 kah atau 20 grain saya lupa. Ini juga bagus di secara keseluruhan laras saya. Nah ini versi saya 16 grain, 15, yang ini 16, sama semuanya sama, cincin barrel sama, ini juga bagus. Tetap rekomendasi, saya nggak mungkin mengatakan ini jelek, enggak. Saya bilang bagus ya katakan bagus, jelek ya katakan jelek ya. Ini kebetulan habis mimisnya, kita buka ya sama-sama ya, satu kaleng sekalian untuk tes akurasi nanti. Jadi kalau kita setting unit dari 0 katakanlah setting unit dari 0 dari saya, biayanya jauh lebih murah untuk saya pribadi ya, karena memang saya nggak ngitung mau berapa kaleng habisnya ya, itu urusan saya gitu loh. Tapi kebalikannya ketika sampean kirim unit dengan mimis saya hitung, karena kita juga beli, kembalikan lagi ke awal ya. Ini mimisnya mas bro ya, nah, ini tuh satu, ini mimis yang 14 grain. Maaf tangan saya kotor habis kerja bubut laras ya. Ini lebih jelas lagi ya, lebih detail gambarnya seperti ini, foto apa mimisnya seperti ini, rapi mas bro. Ini yang ini saya rasa rapi ya, banyak rapihnya, ini yang banyak yang rapi. Kemarin ada yang kiriman pertama itu 2 kaleng kalau enggak salah, itu yang BL Slug yang versi ini banyak yang penyok mas bro, nanti saya komplain orangnya. Banyak yang penyok, akurasinya kemarin kurang bagus yang ini, karena ya itu tadi mengingat rock dan holonya dia masih ada banyak yang penyok intinya ya. Ini serapi ini termasuknya, ini termasuk bagus, ini rapi banget, ini malah konsisten mas bro, pengerjaannya konsisten bagus dia. Ini yang 14 grain, nah ya kelihatan ya, ini 14 grain cantiknya luar biasa. Di laras saya kalau ngangkat 100 meter keluar. Kadang-kadang saya sampai heran-heran dengan ini sini, sampai saya mau beli moldinya ndak boleh sama orangnya, asem. Yang 14 grain aja saya beli mas, kayaknya ndak perlu saya. Kalau 14 kan standar ya, cukup lah untuk main-main small, ndak boleh. Maksud saya ya, saya beli juga untuk saya pakai pribadi, untuk unit saya, bukan untuk saya jual. Ndak mungkin ndak mungkin ada waktu saya untuk nyetak begini, nah ndak ada waktu. Sendirian mas bro, kalau sendirian itu susah kita buat nyetak mimis. Belum kita harus fokus ke penjual beli, pendataan, mintain pelunasan, belum bubut laras, setting unit, akurasi, power, kita harus nyetak begini. Wah ndak sempat saya mas bro, belum lagi waktu untuk keluarga kan, anak istri saya sama keluarga saya kan belum. Nah itu yang harus saya pertimbangkan. Cuma hanya begini mending saya lempar ke yang lain, yang penting konsisten ya saya ambil mimisnya. Nah ini mimis yang saya bilang tadi, yang pertama di banyak yang seperti ini mimisnya ya, rocknya atau holonya banyak yang demikian, bahkan ada yang lebih parah, banyak yang penyok kemarin. Cuman ada habis sih kaleng itu yang kemarin, sisa satu habis apa ya kalau nggak salah, nggak tahu, lupa saya, habis kayaknya. Yang terakhir kemarin kan habis, ini tinggal yang baru ya, nanti lihat lah ya. Kalau yang ini sebetulnya ini ada yang sudah saya buka ya, ada yang sudah saya buka. Ini yang versi yang ini ya, ini kemarin ada malah kurang enak saya pribadi ya, di loading ketika selever kita tusuk begini, dia masih ada yang ada lukanya. Jadi kurang rekomendasi sebetulnya. Ini masih dikit, masih bagus yang versi ini kalau untuk dilarang saya. Yang membedakan ini holonya mas bro, holonya terlalu gede.
Jadi pengalaman saya untuk mimis yang holonya gede ya, ini pengalaman saya ya, bukan saya mengatakan semua sama, tidak. Pengalaman saya kalau untuk holonya yang gede seperti ini, kalau untuk cari akurasi kurang konsisten, kurang bagus. Kalau untuk saya pribadi, mungkin dia cenderung lebih bagus untuk daya bongkarnya di target ya, atau di buruan, karena holonya gede. Sedangkan kalau yang ini kan beda ya. Nah, ini kan kecil holonya, yang ini agak gede. Bisa dibedakan ya, holonya lebih kecil yang kaleng biru ya daripada yang hitam. Nih, bedanya di situ. Makanya saya tetap cenderung suka yang kaleng apa? Yang biru, yang cenderung yang ini, kaleng yang biasa umum yang ini. Kaleng ini ya, yang versi ini yang saya lebih suka. Untuk akurasi cukup, untuk buruan namanya kalau sudah dihantam selak dengan power up 1000 ya, saya rasa tetap jatuh ya, nggak mungkin dia lari jauh dari situ. Asal dia telak perkenaannya, saya pastikan headshot kalau kena kepala. Ya, nah, ini saya bandingkan ini yang versi ini. Nah, ini yang punya saya, ini juga masih buka bungkus baru. Saya harus kemarin sudah habis berapa, 2 kaleng lebih lah ya, 2 kaleng. Ini unitnya Mas siapa kemarin ini ya, lupa saya, Mas Agung. Ini masih dalam proses, untuk cari akurasi dan power. Akurasinya udah dapat, cuman beliau kemarin tadi siang lah ya, bukan tadi kemarin. Tadi saya minta konfirmasi sama saya, minta larasnya diperpendek jadi 50 cm. Jadi otomatis saya harus potong, karena laras yang terpasang waktu kemarin itu 67 cm ya. Jadi saya harus potong 15 cm untuk jadikan 50 cm. Ini yang punya saya, ini punya saya. Ini yang cincin selak ya, cincin selak untuk 14 grain sama 14 grain. Nah, ini ya punya saya, warnanya hitam pekat ya. Ini hulunya juga kecil. Coblok nanti mau kita. Ayo. Sedangkan ini BL selak ya, bedakan ya. Ini agak mengkilap masih ya, agak mengkilap. Ini yang buram warnanya. Kalau buram dengan pengkilap, saya malah lebih senang yang buram sebetulnya, karena ini sudah melakukan tahap finishing di mimis. Ini perbedaannya itu, yang ini holonya sama-sama kecil, kurang lebih hampir sama holonya. Yang membedakan cuma hanya warna ya. Ini agak mengkilat masih, kemungkinan dia tidak dipakai finishing, tapi tetap akurasi bagus. Bukan masalah, tidak masalah itu ya. Tetap bagus, ini bagus. Ini yang cincin selak, yang tadi itu BL selak. Nah, ini untuk kalengnya lebih safety yang cincin selak, karena kita dindingnya dikasih apa ya, mungkin busa ya, atas bawah samping kanan kiri dikasih busa, jadi lebih terjaga, tidak penyok. Nah, ini lebih safety, bedanya cuma hanya itu. Cuman kalau untuk laras saya cenderung dia milih Mas Bro, milih laras. Untuk masalah yang milih dalam artian loadingnya memang dia minta harus pas, pakai ini ya ini ketemu. Tapi kalau seandainya saya pakai loadingnya umpamanya BL selak, saya pakai ini kan otomatis kan ID-nya beda ya, dari swagging juga beda, pengerjaan beda, segala macam beda ya. Jadi antara ID-nya ini sama ini beda tetap, meskipun sama-sama 14 grain. Begitu Mas Bro penjelasan saya. Jadi untuk loading, kalau kita pengen memang kita pastikan untuk loading 14 grain mimis itu ya, kita harus pakai mimis itu juga untuk loading ya, karena kita akan menggunakan reamer ya. Untuk menyesuaikan loading di laras itu harus memang penting banget Mas Bro, luar biasa pentingnya ya. Jadi ya kita harus memang jeli ya, sebagus apapun larasmu kalau loading pembuatan loadingnya kita nggak maksimal, tetap hancur Mas Bro, saya pastikan itu begitu ya. Ini sering saya bahas masalah itu di unit-unit 88 ya. Ini yang versi 16 grain, ini cincin selak.
Ini warnanya juga pekat ya, hitam pekat, agak keabu-abuan sedikit. Nah, ini yang kita buka dulu. Tuh. Nah, ini yang 14 grand cincin selak. Hitamnya beda ya. Oh, sama ding. Sama ini 16, ini 14. Ya. Kita tutup biar enggak lupa saya. Kalau untuk yang 14 grand isinya punya saya 275 isinya. Kalau untuk BL slug isinya 250, beda 25 biji ya. Untuk yang 16 grand isinya 250, 16 grand. Yang 15 grand isinya 250 juga. Oke Mas Bro, ini yang 16 grand ini saya, supaya sampean bisa memahami karakter laras. Makanya saya selalu berkomitmen atau menyampaikan sama user ketika menggunakan unit, tetap saya rekomendasikan mimis yang sesuai dengan apa yang saya setting. Nah, ketika unit itu sudah sampai tangan konsumen, mungkin dia pengen coba pakai mimis yang lain, ya silahkan, tinggal cari powernya masing-masing, gitu begitu ya. Menyesuaikan lagi untuk akurasi dan powernya. Ini untuk yang versi 15 grand untuk cincin slug ini demikian. Harganya sama Mas Bro, 125 per kaleng untuk mimisnya. Ini juga swaging impor ya, kita pakai. Saya ini join dengan pengrajin mimis, bukan saya yang ngerjain tapi join ya. Join untuk pengrajin mimis dikasih kepercayaan gitu loh Mas Bro. Saya memberikan kepercayaan, beliau juga demikian. Jadi ini mimis saya yang ukuran 15 grand, isinya 250 biji ya. Terus apalagi untuk mimis-mimis yang lain sementara ini ada, tapi jarang sudah saya stok ya, karena saya nggak mau pusing Mas Bro, terlalu banyak mimis yang harus saya ambil, karena saya harus beli ya per kaleng dan itu enggak ada hitungannya ke konsumen ya. Jadi saya yang mengurangi pengambilan mimis seperti kayak Eagle Slug, terus kayak ANK Slug, dan juga ada Hyper Slug, banyak lah ya. Kemarin saya sudah nggak terlalu ngambil karena saya nggak mau pusing lah ya, terlalu banyak merek. Jadi saya fokuskan paling cuma hanya fokuskan di BL Slug sama di mimis saya aja nanti ya ke depannya. Kalau nggak ketemu baru cari yang lain gitu aja. Kayak AM Slug juga sudah saya nggak nyetok lagi, nggak stop ambil, dan mimis-mimis lain juga saya nggak nyetok lagi. Jadi fokuskan tetap mimis ini aja ya, yang nggak terlalu pusing ya. Jadi risetnya nggak terlalu lama. Mungkin demikian dulu ya ulasan saya. Jadi penjelasan saya antara loading mimis itu penting banget untuk masalah akurasi. Kombinasi pervalap juga demikian, penting banget. Langkah hammer juga penting banget. Terus lagi apa, untuk masalah pemilihan mimis juga demikian. Jadi semuanya itu memang harus sinkron Mas Bro. Jadi kalau untuk tapi untuk output kita menyesuaikan. Kalau kita pengen memang fokus di 14 grand, output 16 17 cukup banget, sudah cukup, lebih dari cukup. Bahkan kita saya mainkan di bawah itu pun masih berani, 1,5 1,4 untuk 14 grand masih berani. Jadi kita main tekanan rendah tapi bisa maksimal untuk hasilnya. Kalau untuk main 15 grand 16 grand ya mungkin 18 17 juga cukup. Untuk main di 18 grand sampai 20 tergantung dari larasmu, tergantung dari settinganmu. Saya katakan begitu karena kemarin riset saya yang terakhir itu nggak semata-mata output tinggi itu mencakup untuk mimis yang 20 grand. Nggak semata-mata demikian ya. Karena kemarin waktu saya riset yang terakhir itu langkah hammer ya. Nah, ini unitnya Mas Bro. Saya ambilkan ya. Ini saya ambilkan unitnya. Ini unitnya Mas Agung ya. Saya zoom pendek dulu. Nah, ini unitnya Mas Agung ya. Ini pakai laras lokal yang tadi saya bilang saya potong jadi 50 cm ya, 360 cc. Ini waktu itu sebelum laras ini saya potong, panjangnya ini 67 cm panjang larasnya ini. Terus
ini output masih, ini kan masih standar apa, unit dari 88, masih standar 88 waktu itu ya, regulator juga demikian. Outputnya ini 1800 PSI. Terus saya nggak ngerubah output, tetap output sama 18. Saya cuma hanya ngerubah di settingan, kombinasi settingan per valve sama valve-nya ya, sama hammer dan langkah hammer, itu aja saya mainkan. Setelah itu ini saya sampai tandain ya, ini kan hammer baru ya, hammer yang saya buatkan baru. Ini langkahnya cuma hanya 7 mili mas bro. Percaya sudah, enggak sudah terserah, bebas untuk masalah itu ya. Saya nggak pernah memaksa untuk percaya, enggak. Kayak orangnya tuh simple lah, nggak mau ribet ya. Percaya wis ora ya wis karepmu, ora urusan. Langkahnya cuma hanya 7 mili ya. Ini saya kasih tanda merah spidol, pendek banget. Nah, ini pendek banget, 7 mili aja ini. Hambarnya tapi baru saya buatkan baru. Nih, langkahnya pendek 7 mili dengan output 1800 ya, output 1800. Memang sih saya nggak ada video karena memang ini belum fix ya dari antara saya dengan si konsumen untuk menentukan pilihannya ya. Jadi untuk masalah itu waktu itu kemarin setelah saya setting yang tadi saya ceritakan, output 18, laras panjang 67 cm, ini alur 8 ya. Ini pengrajinnya kemarin dikasih sampel saya sebetulnya sama mas siapa kemarin itu ya, Wahyudi, nah dari Blitar. Mimisnya Wahyudi, larasnya mas Wahyudi kemarin dari Blitar, ini panjangnya 67 cm. Cuman kemarin ada kendala, ada pilas lah ya, jadi saya betulin maksimal. Cuman terus saya konfirmasi ke mas Wahyudinya juga, beliau minta diluruskan sedikit. Saya sudah upayakan tapi masih kurang enak, jadi saya potong ya. Terus untuk masalah laras ini kemarin saya sedikit agak apa ya, sedikit bingung ya. Bukan bingung sih, bingung dalam artian bingung berarti bukan ini jelek, enggak. Bingung terheran maksud saya. Saya sempat heran dengan laras ini ketika kebiasaan saya untuk output 2000 PSI, 2200 PSI untuk ngejar 18 grain atau 20 grain di up 1000. Itu saya katakan kalau untuk 20 grain saya payah ya, lumayan kerja keras intinya di situ ya. Tapi kalau untuk 18 17 enteng, seujung kuku saya kalau untuk setting 18 grain untuk up 1000. Dengan langkah hammer sama. Jadi intinya kemarin waktu saya setting laras ini dengan laras yang panjangnya 67 cm, saya cuma hanya sudah setting chambernya, dalaman ini segala macam tanpa plenum depan ya, sesuai dengan apa yang ada di video. Untuk ngejar 20 grain ini, mimis ini 20 grain itu ketemunya setelah hammer ini masih nol lah katakan ya, ringan. Jadi ketemu 950 mas bro, 950 940 ini 20 grain. Antara mimis 14 grain sampai dengan 20 grain itu begini semuanya akurasinya ya. Saya sempat terheran-heran kok bisa ya. Biasanya saya untuk 20 grain ngejar power segitu aja kadang-kadang sampai output 2000 lah. Ini sedangkan ini cuma hanya output 2000 apa 1800 saja cukup gitu untuk speed atau velocity di 950 940-an. Saya sempat terheran-heran di situ, tapi kenyataan memang akurasinya yang waktu pertama itu bagus, cukup bagus untuk 100 meter. Meskipun ada yang player beberapa biji ya, tadi saya bilang mungkin karena efek pilas, jadi saya nggak mempermasalahkan ya, bukan cacat dari laras karena memang dari faktor ekspedisi waktu itu. Terus ini dipotong, saya potong 50 saja sesuai dengan arahan. Alhamdulillah ini sudah tidak ada bengkoknya ataupun tidak ada pilasnya, sudah lurus, as semuanya ketemu. Nanti tinggal kita coba ya, kita coba untuk akurasi dan powernya, karena tetap beda antara 50 cm dengan 67 cm akurasi ataupun powernya tetap beda ya. Ini kemarin sebelum saya potong dengan laras 67 cm itu panjangnya dapat kurang lebih sekitar 70 kali tembak, 70 kali shoot untuk tabung 360 cc, output 1800, mimisnya tuh 14 grain sampai dengan 20 grain, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 6 mimis.
ya 14, 15, 16, 17, 18, 20 grain. 6 mm saya tidak merubah setelan hammer, itu akurasinya sama-sama bagus di jarak sama. Yang membedakan cuma hanya tekanan angin sama powernya. Itu enak banget masih. Nah, kita nanti coba lagi dengan panjang laras 50 cm dengan tabung sama, mimis sama, jarak sama. Nanti kita coba ya perbedaannya di mana. Sama kemungkinan yang membedakan lagi nanti ketika laras ini saya potong, dia boros dan iritnya tetap ada perubahan ya. Ya, semuanya sama. Yang membedakan cuma hanya larasnya tambah pendek. Saya pastikan untuk masalah angin boros dan iritnya nanti kita lihat sama-sama, tetap ada perbedaan di situ nanti ya. Itu demikian ya penjelasan saya ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan ukurannya ini berapa senti, warna apa, terus ini hammernya seperti, saya nggak bisa jawab Mas Bro. Karena setting unit itu menggunakan feeling dan rasa, nggak bisa kita kira-kira, nggak bisa. Karena itu ilmu pasti, ilmu pasti lah, yang paham ilmu fisika pasti tahu lah dengan apa yang saya sampaikan. Kita riset, kita belajar ya harus dengan barang, gitu. Nah, guru kita mempelajari anak murid juga kita harus bukan cuma hanya secara teori, tapi harus praktek, gitu. Nah, intinya begitu. Kalau pengen bagus ya ataupun yang lain ya kirim unitnya. Jadi kita bicara realita. Kalau kita ngomong bla 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 bla, nanti kalau tidak sesuai otomatis sampai nanti menyalahkan saya. Itu bicara tentang kombinasi ataupun yang lain. Bisa dimengerti, bisa dipahami ya untuk masalah itu ya. Mungkin demikian dulu lah ya ulasan saya. Ini cukup bisa dipahami dan dimengerti. Tinggal ini mudah-mudahan insya Allah minggu depan bisa saya kirim, diusahakan kalau memang bisa, karena saya juga masih banyak kerjaan. Ini enak banget, ringan banget ya. Belum saya coba ini. Nanti habis ini kemungkinan saya coba tes akurasi dan power. Warnanya enak Mas Bro. Warnanya enak, cuma regulnya jadi agak terasa ya. Nah, agak terasa dia regulnya. Tinggal tes power aja nanti. Agak nyendat ya. Ini masalah, kita coba ya. Oke, sebentar Mas Bro, mohon maaf ya. Saya sendirian masalahnya, mohon maaf. Mungkin ulasan saya demikian Mas Bro ya. Kalau ada lebih dan kurangnya saya minta maaf. Tidak ada niatan untuk sombong, untuk iri dan untuk yang lain-lain. Saya cuma hanya bicara padanya, kita sharing. Saya cukup pemula, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmu untuk masalah dunia senapan angin ya. Mungkin demikian dulu ya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Salam dari Kristanto Seni Bercinci dari Tanah Borneo, Kalimantan Timur. Salam satu laras, satu hobi, seduluran selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.